Hai guys, kenalin nama gue Brian. Gue Eci. Dan gue Pika. Gue Eben. Kita mau bahas pacaran beda agama. Dan kita lagi ada di Teens On. Seru sekali ya. Hey. Oke, kita ngomongin tentang pacaran beda agama. Pertama-tama saya mau nanya sama Pika. Menurut Pika tuh, ini kan hot nih isu ini. Anak-anak muda susah banget ngontrol yang namanya perasaan. Perasaan is number one. Pacaran beda agama, what do you think? Kalau dari aku pacaran beda agama, kalau gue ya secara pribadi, gue nggak bisa sih membangun hubungan dengan seseorang yang berbeda keyakinan dengan gue. Kenapa tuh? Kenapa? Karena pada akhirnya ke depan gitu ya, kita kan bakalan membangun hubungan bersama-sama bukan short term ya, tapi untuk long term gitu teman-teman. Pasti akan menghabiskan waktu yang panjang. Secara keyakinan kalau kita udah berbeda, kemudian nanti itu akan mempengaruhi segala sesuatu dalam kehidupan kita, baik cara berpikir, kemudian nanti merespon dan sebagainya. Itu sih kalau dari gua. Menurut Eci gimana? Aku juga nggak bisa sih, tapi aku pernah sih. Cuman nggak enak ceritanya? aja. Jadi kan kalau beda keyakinan itu kan semuanya beda ya. Cara dia adatnya juga beda, itu juga beda. Terus aku juga pernah diajak untuk beribadah bareng sama dia. Terus kayak jadi nggak enak aja gitu, nggak bebas, terpaku. Gue juga inget dulu ya, waktu gue SMA gue pernah pacaran sama cowok yang beda agama. Oke. Dan itu gue pacarannya 2 tahun. Lumayan lama kan? Lama kan? Bukan waktu yang cepet ya. Dan kalian tahu nggak? Jadi gue pacaran gitu ya. Awalnya gitu ya, kalau dari sisi gue gitu ya. Karena sebenarnya gue tuh memang dari kecil tuh emang udah kenal Tuhan gitu ya. Keluarga gue tuh bener-bener ya cintalah sama Tuhan gitu. Dan sampai akhirnya gue itu mencoba-coba gitu ya. Mencoba-cobanya tuh ya gimana, kayaknya ketemu cowok-cowok di gereja tuh bosan juga gitu ya. Endingnya nanti ngomongnya kan Tuhan. Ya udah gue coba yang di luar itulah. Karena kecoba-cobaan gue itu gitu ya, akhirnya kita pacaran 2 tahun dan sampai di 1,5 tahun gue memutuskan untuk mengikuti agamanya dia. Gitu ya. Ini kalau untung bapak gue udah bersenang-senang bersama dengan Tuhan. Kalau dia ada mati nih gue. Terus akhirnya gue memutuskan gitu ya. Padahal nih gue kan bilang ya dari kecil kan kita udah kenal Tuhan gitu ya, cinta sama Tuhan. Tapi kok bisa gitu ya? Bisa mau ikut agamanya dia. Karena karena gue ngelihat oh ya dia tuh baik, kemudian itu taat gitu ya sama ibadahnya gitu. Padahal cowok-cowok di gereja juga baik kan? Setuju. Iya kan? Iya setuju kan, bener ya, setuju. Ya, kita Contohnya Ya benar kita. kayak gitu. Terus akhirnya karena gue liat dia baik, dia taat gitu ya. Terus pokoknya nggak neko-neko, dia tuh menjaga gue dengan sangat baik dan menghormati gue. Waktu itu lu umur berapa? Gue kelas 1 SMA lah. Ya remaja. Sedang dimabukkan. Piwai. Iya, bener. Susah. Pokoknya gue ngikutin apa yang ada di hati gue gitu ya. Mama papa gue ngomong bodoh amat kayak gitu. Udah akhirnya kan karena dia respect sama gue gitu ya. Dia respect, dia menghormati gue, dia menjaga gue gitu ya. Ya gak ada salahnya dong, dia bolehlah gitu ya. Dalam pikiran dan hati gue bolehlah untuk dilanjutkan ke tahap-tahap berikutnya. Tapi di tengah-tengah itu gitu ya, di tengah perjalanan cintanya kita gitu ya teman-teman, akhirnya dia kayak bilang, kamu tahu nggak gitu, kita suka sharing gitu ya soal agamanya kita gitu. Pokoknya ya saling bertukar pendapat lah ya. Terus dia bilang ya kalau kita gini, kalau kamu gini. Ya emang berbeda gitu, namanya beda keyakinan pasti beda gitu. Tapi di ending daripada kita bertukar pendapat itu dia ngobrol sama gue, dia tanya gitu, kamu mau nggak belajar lebih lagi katanya gitu. Terus emang cowok tuh hebat ya gitu ya, mulutnya harimau bener. Kamu mau nggak belajar lebih lagi? Ya gue bilang mau lah gitu kan. Makan banget ya. Bucin betul. Mungkin bagi cowok nih, yes lu masuk dalam jebakan gue gitu kan. Akhirnya belajar. Sampailah gue dalam satu tahap ketertarikan lagi. Akhirnya gue kayak bilang, oh ya udah gue mau ikut keyakinan lu aja. Kayak gitu. Satu SMA tuh ya. Satu SMA.
Well, kita lagi ngomongin pacaran beda agama. Ada 2 variabel, pacaran sama beda agama. Nah, Evan yang baru pacaran. Congratulations, Bang. Mungkin nggak beda agama, guys, tapi dia pacaran. Nah, pacaran itu lu mau ngapain, Ben? Pastinya kalau pacaran ya kita mengenal lebih dalam lagi dan juga tujuan akhirnya pastikan ya ke tahap yang lebih serius lah ya. Karena kalau misalkan kita pacaran tapi nggak ada tujuannya kan buat apa? Buang-buang waktu mendingan Lebih temenan serius aja. tuh apa sih tahapannya? Lebih serius ya aminnya pernikahan. Oh, nanti. pernikahan. Nantinya. Oke, Tapi oke, istilahnya oke. punya goalsnya dulu kan di situ. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan beda agama, pacaran beda agama meskipun pacar gue sekarang Kristen, cuman mungkin pacaran beda agama tuh sering banget di kalangan kita ya. Karena bahkan gue punya teman sendiri, teman gue deket, teman kerja gue, itu tuh dia berpacaran dengan orang yang beda agama. Dan cowoknya nih sama kayak kita, maksudnya Kristen, dan ceweknya ini dia beda agama. Dan itu di lingkungan kantor mungkin ya kayak biasa aja lah ya. Cuman kita yang orang-orang deket coba ngingetin lah ke dia kayak gimana ya kalau misalkan kalian pacaran kan tujuannya untuk mengenal lebih dalam untuk nantinya pernikahan. Nah, gimana caranya kalian membangun nantinya kan ini pacaran lagi tahap membangun kan sedikit-sedikit untuk nantinya rumah tangga mengenal satu sama lain, membangun fondasi. Gimana kalian bisa membangun fondasi yang kalian sendiri tuh tanahnya udah beda. Kalian punya tanah yang berbeda. Ya istilahnya ya dalam tanda kutip tanah yang berbeda, tapi kalian ingin membangun bangunan yang sama, pasti nggak akan jadi dong. Seandainya pun jadi itu pasti tengah-tengahnya ada gap yang suatu saat mungkin bisa hancur. Kita nggak tahu ya, maksudnya kalau menurut logikanya sih gitu. Jadi menurut gua sih kalau pacaran beda agama itu sama kayak kita membangun suatu rumah yang fondasinya aja udah beda gitu. Jadi sulit sih menurut gua. Jadi lebih Mantap. baik kondisinya sama-sama ya. Betul. Well said dari orang yang baru jadian. Tapi gue setuju sih sama kalian. Pacaran itu buat gue tuh hubungan persahabatan yang seiman Yes. Setuju. dengan lawan jenis Iya. Itu betul. Iya. dengan tujuan pernikahan. Betul. Jadi 4 poin itu. Tapi kalau sebaliknya tidak seiman dengan sesama jenis. Terus apa satu lagi? Tujuannya tidak untuk menikah, hanya untuk senang-senang. Kalau menurut saya mending putus dulu nggak sih, kayak udahan dulu. Mungkin beberapa orang kan mikir, wah seenaknya aja lu suruh putus-putus gitu ya. Tapi menurut gua, ingat Tuhan udah mati buat kita di kayu salib gitu ya, buat masa depan kita. Terus kita seenaknya pacaran dengan orang yang berbeda agama. I think kita yang seenaknya. Gue Iya setuju nggak sih? banget sih. Gua. Yes. Dan itu juga buang-buang waktu sih. Exactly. Bener kan? Gitu. Kalian ada yang punya pengalaman beda agama nggak ya, Ben sama Eci? Kalau gue sih mungkin kalau yang orang denger ya paling seiman tapi tak seamin katanya. Seiman tapi tak seamin. Ya pacaran dengan orang yang ya mungkin mirip-mirip lah ya, sama-sama mengenal Tuhan, mengenal Tuhan Yesus mungkin tapi dengan cara yang berbeda. Nah bahkan yang menurut gue kita udah sama-sama kenal nih, Tuhannya udah sama pun, itu pun masih sulit. Kenapa? Karena Setuju. ada hal-hal yang berbeda. Ketika dia menjalani ibadahnya dia dan gue menjalani ibadah gue, kita tuh kurang relate satu sama lain. Benar. Dan dia yang cukup taat dan gue juga taat, kita jadi ada hal-hal yang kita bingung nih. Kok kayaknya ada yang berbeda gitu. Bahkan yang udah Tuhannya satu pun aja caranya masih ada yang berbeda. Setuju, Jadi gitu. setuju. Akhirnya ada kesulitan-kesulitan lah. Gue kayak, kok gue nggak ngerti dia ngapain sih. Terus dia pun juga, kok kalian cara ibadahnya begini sih. Nah, bahkan perbedaan-perbedaan kecil yang kayak gitu aja yang bisa bikin, ini kok Konflik aneh, gitu bingung. ya. Iya, konflik-konflik gitu. Salah satu mentor gue pernah bilang juga tuh terkait itu. Dia kasih ilustrasi. Minum air, ini nggak ada air nih ngomong-ngomong. Aus ya. Aus ya. Minum air putih aja sama air keran rasanya beda. Apalagi air putih sama durian. Wih. Wes. Durian. Padahal warnanya sama ya, sama-sama bening. Air Itu putih aja sama air beda. keran. Pika nih, Pika kan sama sang suami, Pastor Gary, asik. kalian seagama, seiman. Tapi udah seiman nih,
tapi kalian berasal dari keturunan yang berbeda. Yes. Sang budaya suami yang berbeda. dari suku Tionghoa, Iya, benar. Anda dari tanah Papua ya. Nah, itu challenge-nya apa? Challenge-nya ya kayak tadi ya si Eben bilang ya, event kayak tadi gue meng-highlight gitu ya kata-kata Eben bahwa penting banget teman-teman dalam hidup kita gitu ya. Event yang udah seagama ya aja ya, pasti bakalan mengalami challenge gitu dalam setiap relationship. Makanya gue meng-highlight teman-teman gitu ya, carilah pasangan-pasangan yang kadar imannya sama dengan kalian gitu ya, supaya kalian bisa membangun suatu hubungan yang punya tujuan yang lebih luar biasa lagi, dan kalian akan menikmati itu setelah kalian menjalaninya gitu ya. Gue pribadi gue sangat menikmati dan gue bersyukur karena Tuhan itu terlibat dalam setiap keputusan gue beberapa tahun yang lalu, waktu saya memilih suami saya itu mantan pacar saya menjadi suami saya gitu ya. Cie gitu. Dan ya bener, I really enjoy gitu our marriage life saat ini karena keputusan-keputusan yang saya buat seperti itu. Kayak tadi menjawab pertanyaan Brian gitu ya, challenge yang kita ngalamin waktu membangun hubungan kayak mulai dari pacaran, pernikahan udah pasti sampai sekarang ini pun ya gitu ya, kita ngalamin perbedaan budaya. Gary kan makannya kue tiaw, gua makannya nasi, kangkung, bunga pepaya, ikan pedes-pedes, asem-asem gitu ya. Dia makannya kue tiaw, pangsit kuah gitu ya, bakmi, sarapan tiap hari bakmi. Itu perbedaan budaya yang sangat menonjol banget gitu ya. Bahkan kita pun dibesarkan gitu ya dengan parenting dari orang tua yang berbeda, iya kan? Udah pasti itu akan terbawa dalam setiap relationship yang kita bangun. Sampai sekarang kita pun masih ngalamin challenge itu gitu ya. Tapi setelah kita mulai bisa melihat tadi kembali lagi ke foundation, kita punya kadar yang sama teman-teman gitu ya. Foundation gitu ya, kita punya kadar yang sama teman-teman. Itu bisa meminimalisir lah setiap konflik-konflik yang terjadi. Tapi benar sih, foundation. Temen gue yang MUA, yang makeup artist, dia bilang kalau makeup nggak ada foundationnya, itu yang di luar-luarnya tuh gampang luntur ya katanya ya. Iya. Berarti penting banget ya. Dasar yang kuat. Sepenting Yes. foundation. Dalam Foundation. setiap relationship foundation. Terus menurut kalian nih, kalau misalnya ada teman-teman TY yang nonton, udah terlanjur mereka lagi in relationship lagi sama pasangan yang beda agama. Terus gua harus ngapain? Yes. Iya harus ngapain? Itu pertanyaan. Terus ngapain guys? Ya kalau Silakan. Eci mau ngomong. Kalau Ya. menurut aku jalanin aja sih dulu. Oke. Tapi kalau emang udah nggak berhasil ya udah Oke. putusin. Tapi aku mau nanya juga deh, apa emang setiap hubungan tuh kalau emang nggak berhasil solusi utamanya tuh putus? Tanya yang sudah menikah coba. Menarik ya. Dia apa pertanyaannya, Ci? Solusi utamanya kalau misalnya emang beda agama nih, putus. Kalau udah sayang banget gimana? Ya putus lah. Orang Absolut, kalian ya. masih saling mengenal, ngapain lu buang-buang waktu lu? Gue boleh debate this gak? Kenapa? Nah, coba. Lu cari gara-gara nih. Let's make it real gitu ya. Oke. Di komunitas kita, boleh sebut namanya nggak sih? Boleh, namanya Fung Fung. Tahu dong Fung Fung? Drummer. Oke, anggap Sebutlah aja dia kita mawar kenal. ya. Anggap kita kenal. Jadi Anggaplah kita kenal. Fung Fung ini waktu itu anyway cerita ini udah sempat dipublish di YouTube-nya Rupa Cerita. Jadi istrinya Ilen itu dulu tuh dia Buddha. Dia pacaran sama Fung Fung yang Kristen. Tapi waktu itu di Balai Sarbini, Ilen bilang di ceritanya yang di Rupa Cerita itu, dia dapat revelation and it was audible. Dia dengar Tuhan ngomong kayak, Ilen kamu akan dibaptis tanggal sekian katanya gitu. Akhirnya singkat cerita akhirnya mereka jadilah, sekarang udah punya anak si Aiden yang lucu itu. Oh iya gue Nah kalau ada temen gue gitu pacaran beda agama, gue langsung bilang solusinya ya putus lah. Cuman setelah gue kenal Fung Fung, mendengar cerita Ilen, kalau mereka putus nggak ada Aiden hari ini. What do you think? Kalau gue lebih mikirnya gini sih kok.
Anyway, Aiden tuh anaknya Fung ya. Oh. Silakan. Kan nggak tahu orang. Ya paling tahu aja. Gitu. Terus. Kalau menurut gue sih kok, itu mungkin special case ya. Ya. Karena nggak semua orang akan berakhir seperti itu. Ada juga yang ngejadiin kita, misalkan oke lah, misalkan kita yang Kristen dan pasangan kita yang dari luar kayak gue pengen nih jadi Kristen gitu. Gak semua orang kayak gitu. Tapi gue mikirnya sih lebih ke motivasi di awal kita tuh apa waktu kita mau pacaran sama orang yang beda agama itu tadi. Karena kalau misalkan di awal kita udah tahu nih kita beda agama, ibaratnya ya sorry to say gue ngomong kasarnya gitu ya, kayak kasar banget ya. Apakah lu ingin menjual Tuhan lu buat orang yang berbeda agama seperti itu? Karena lu lebih sayang sama mana sih? Sama Tuhan ya? Atau sama ciptaannya gitu. Kalau gue sih lebih pilih sama Tuhan kita tentunya. Tapi mungkin memang beberapa ada hal-hal yang seperti itu. Contohnya yang tadi ada berbeda agama. Tapi menurut gue sih semua pasti kan Tuhan sudah mengatur ya. Kan Tuhan sudah mengatur dan gue lebih mikirnya gue gak mau orang sayang sama gue baru dia sayang sama Tuhan gue. Kalau gue gitu. Karena kalau misalkan si orang ini sayang sama gue dulu baru sama Tuhan gue, dia bisa sayangnya tuh karena gua gitu, tuh, bukan karena Tuhan. Eben denger ya. Tapi kalau misalkan dia sayang sama Tuhan gua dulu baru sama gua, itu gua pasti kayak, oh kita sama-sama melihat hal yang sama nih, visi kita sama. Kalau gua gitu. Gila nikahin. Iya. Kalau gua sih gitu sih melihatnya, motivasi di awalnya apa gitu. Mantap kali. Keren. What do you think? Gua Ya. Gua yang ditanya. Iya. Kalau gue ya gue setuju dong sama jawaban Eben gitu ya. Itu hanya salah satu dari beberapa kasus gitu ya. Menurut gue ya dengan gue dengar cerita lu ya itu adalah karunia gitu ya, anugerah yang dia bisa jalanin sampai dia udah punya family dan kemudian mereka juga as one family mereka juga cinta gitu sama Tuhan gitu ya. Balik lagi kepada apa yang tadi Eben sampaikan gitu ya, motivasinya apa gitu. Gua meng-highlight kembali kata-kata Eben gitu ya, yang bilang bahwa kok gue nggak mau dia tuh lebih cinta sama gue daripada sama Tuhan gitu ya. Karena sebenarnya ya guys gitu ya, dalam fakta ketika kita menikah akan ada banyak sekali kegagalan, kesalahan yang terjadi dalam pernikahan gitu ya. Dan kalau kita mengasihi dengan kadar dari sisi manusia, itu akan sangat mengecewakan. That's why kenapa divorce begitu tinggi. Setuju. Betul kan? Benar. Tapi kalau sampai hari ini kita masih bisa bertahan gitu ya, gue masih bertahan untuk mencintai suami gue gitu ya dengan kelemahan dan kekurangan dia, karena gue melihat memakai kadar untuk mengasihi dia bukan dengan kadar standarnya gue sebagai manusia gitu ya, tapi dengan kadar dimana karena gue mau mengenal dan mencintai Tuhan dan gue bisa pakai itu dalam relationship gue. That's right. Yes. Berarti kalau misalnya orang-orang yang udah anak TY misalnya udah ada yang terlanjur gitu ya jalanin, tanya Tuhan, peka, kalau Tuhan suruh udahan, kalau Tuhan kasih sign kayak itu ya go ahead gitu. Jadi Tapi masih gue mau tambahin dikit. gimana? Kalaupun misalnya sebenarnya ketika lu membangun relationship gitu ya dengan pasangan lu dan tiba-tiba lu ngerasa bahwa dalam relationship itu menunjukkan bahwa tanda-tanda unhealthy atau nggak sehat, better lu putusin. Lu buang-buang waktu, lu masih muda, lu punya potensi, Setuju. lu punya energi, lu bisa lakuin banyak hal. Go ahead gitu. Sabar gitu ya. Bahkan kalau Mama seiman udah mulai ya. marah nih. Bahkan kalau seiman toksik juga. Tetep ya. Iya, bener. Daripada lu buang-buang waktu karena diri lu sangat berharga banget. Setuju. Diri lu penting banget buat masa depan. Pacar lu cuman hanya buat ya kenal lu, belum juga jadi suami lu, belum juga jadi istri lu ya. Kalian masih pertemanan seperti itu. Jadi kalau udah menunjukkan dia overprotective gitu ya, lu mesti ada sama gua, lu mesti ikut gua kemana-mana gitu ya, atau mungkin yang cewek minta dibayarin terus gitu ya. Pokoknya lu nggak beliin gua bunga seharga 500.000 1 juta, udah. Kalau dia nggak bisa terima lu apa adanya, udah menunjukkan hal-hal yang nggak healthy, harus dipertimbangkan untuk segera menyudahinya. Iya, that's right. That's right. Jadi kalau yang belum mulai pacaran ya jangan main api lah ya. Jangan main api. Terkebakar. Jangan main api kalau nggak mau kebakaran. Wah, Amsal kan pernah bilang ya. Iya, gelembung benar. Oh iya benar. dalam baju Amsal ngomong. kebakar. Yes.
Saya lupa ayatnya. Ci ada yang mau ditanyakan? Eci udah Mau dong. senyum terus. Iya. Menurut kalian tuh jodoh tuh dari siapa? Nah, kita nanya Brian aja. Lah. Tadi nih, Brian, silakan, jawab lu, cepet. Jodoh di tangan kita lah. Oke. Gue percaya Tuhan tuh nggak nentuin jodoh lu dia tuh nggak. Tapi Tuhan kasih tahu rambu-rambunya, batasannya. Yang seiman, ngelawan jenis, Harus ya. harus. Terus ngobrol nyambung, sepadan. Oh, I Ada remember. limanya sama. Tadi aku siapin ini. 2 Korintus 6 ayat 14 bilang ini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi menurut gue yang di luar ini, ya boleh-boleh aja jodoh di tangan kita. Terkadang pas dikasih tahu firman gini tuh suka menyakitkan ya. Yes. Betul. Apalagi yang udah terlanjur. Tapi percayalah teman-teman, kebenaran yang sama juga bakal membebaskan kita untuk jadi pribadi yang bisa live full life gitu ya. Gimana Eci? Iya, soalnya aku pernah denger ya dari orang kalau jodoh itu dari Tuhan. Terus aku pernah mikir juga nih kalau misalnya kita dapetnya orang buta atau lumpuh, emang kita mau? Menarik nih, menarik. Itu mau loh Nick. Kalian tahu Nick Tahu Fujitsu kan? tahu. Itu istrinya mau loh sama dia dan mereka bener-bener so inspiring. Yes. Makanya tergantung. Bener banget. Karena kalau cinta itu tuh bukan cari ada apanya ya, tapi Iya. apa adanya. Apa? Nah, sekalian gue mau tanya, batasan kita boleh merasa sebagai remaja dalam urusan Love. love, itu batasannya gimana? Batasannya kalau dari gua ya, kayak tadi kan si Brian kan ngomong soal perasaan ya, perasaan yang muncul kayak segala sesuatu menjadi logis, everything makes sense gitu ya. Kayaknya menggebu-gebu gitu ya. Ya menurut aku sih ya penting dalam diri kita mesti merenungkan dan berpikir gitu ya. Pasti kan dalam diri setiap manusia kan pasti ya merenungkan, berpikir gitu ya. Apakah perasaan ini benar-benar apa sih tuh kalau ada cinta sama satu lagi Naksir. apa? Nafsu. Naksir, Naksir. ya naksir Naksir. gitu ya. Kalau menurut aku ya kita perlu self check dalam diri kita gitu ya. Kira-kira perasaan yang saat ini bertumbuh dalam diri gue itu adalah perasaan cinta atau naksir seperti itu. Jadi kalau menurut aku gitu ya, kalau menurut gue naksir sama cinta ya, kalau naksir itu perasaan yang timbul cepat dan kemudian hilangnya juga cepat seperti itu. Easy Kalau come, cinta easy itu go. yes, kalau cinta itu dia pelan-pelan tapi dia tetap stabil dan bertahan gitu ya. Better kalau misalnya kamu punya perasaan yang bertumbuh seperti itu dalam diri kamu dengan lawan jenis yang kamu lagi suka, better terus bangun pertemanan gitu ya. Jangan langsung in relationship seperti itu karena apa namanya, kita juga belum melihat bagaimana kadar kedewasaan diri kita sampai di mana. Better kita terus berteman sambil melihat-lihat kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa. Ingat loh, kalau kita lagi jatuh cinta tuh semuanya di mata kita tuh masa promosi gitu ya. Iya. Dia baik, dia pintar, dia hebat, dia murah hati, bla 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 bla. Lu nggak tahu nanti beberapa tahun kemudian gitu ya. Semuanya akan hilang seperti itu. Itu hanya masa promosi gitu ya. Jadi ya kita perlu kita perlu menguji itu gitu ya. Jadi jangan cepet-cepet ambil keputusan gitu ya. Karena keputusan lu hari ini yang menentukan waktu-waktu yang akan datang. Itu sih kalau dari gua. Oke. Berarti naksir tuh lebih ke perasaan, cinta tuh kan bakal selama it's a decision ya. Yes, Cinta tuh keputusan. Tapi I do agree sih. I think Pika sama Gary for the next 20-30 years kayak lu nggak bakal ada sparkle kayak waktu lagi PDKT kayak nggak mungkin ada ya. Yes. Sekarang sih gue udah gak merasa sparkle. But do you still love each other? Oh yes, betul. Gue Wow, sangat that is mencintai love. dia. Yes, that's love. Ya, bukan karena pegang tangan merinding gitu. Iya, Itu bukan benar. cinta ya. Gue pengen tangannya gue merinding. Kayak Merinding Eben. apa kesurupan? Pegang Eben anget gitu. Tapi benar sih, promosi. Soalnya aku juga punya pengalaman nih Asik. yang Gimana 1-2 bulan dia baik-baik, kayak nge-treat like princess lah ya. Terus tiba-tiba bulan ketiganya kayak gitu, sifatnya berubah semua. Oke. Kalau Pika mau nanya dong, kalau misalnya pacaran nih, TY pacaran. Iya. Kayak gue belum nikah nih. Batasan gue tuh boleh sampai mana sih? Pegangan tangan boleh gak? Rangkulan.
Cipika-cipiki. Ya kalau gua gitu ya. Kalau kita ngomong soal boundary, batasan gitu ya, teman-teman. Batasan gak selalu always fisik gitu ya. Iya. Kita perlu perhatikan, kita perlu kasih attention, batasan itu gak selalu fisik, tapi batasan emosional, batasan finansial. Karena zaman sekarang tuh pacaran tuh kayaknya cewek tuh merasa kalau lu nggak bayarin gua terus-terus, udah lu nggak sayang sama gua. Iya kan? Terus cowoknya masih SMA. Iya, masih dapet duit dari orang tua. Emang bener-bener kalau anak gua kayak gitu, bener gua kunci deh beneran tuh. Orang tuanya yang pacaran nih. Nah itu dia bener, masih bayarin dari duit orang tua gitu ya. Jadi kita perlu kasih attention bahwa batasan gak selalu soal fisik. Cuman kita perlu berikan fokus juga kepada batasan fisik gitu ya. Kalau dari pengalaman gua, my experience gitu ya, pacaran gitu, waktu gua pacaran sama Gary gitu ya, kita itu ada di tahap sampai di berpegangan tangan, Oke. tidak lebih dari itu. Tapi dia pernah kecop gue di kening waktu gue mau pergi pulang liburan ke Papua. Itu pun di depan mamanya dia. Oke. Selebih dari itu tidak boleh terjadi. Oke. Kenapa? Karena kalau kita sering, oke, saya izinin, gua izinin, seluruhnya nanti gua izinin. Karena tadi kita nggak bisa lepas dari yang namanya nafsu. Ya kan? Bener kan? Dan pasti setiap kita tahu dong setiap kelemahan kita tuh apa gitu. Ada yang kelemahannya di ini, kelemahannya di ini. Ada yang bahkan ada yang love language-nya kan physical touch dan sebagainya. Even lu in relationship physical touch pun udah lu jangan membuka diri lu untuk di touch gitu ya. Jangan sampai mengundang sesuatu yang jahat terjadi demi masa depan bersama-sama. Itu batasan fisik. Kalau dari gua batasan emosional gitu ya. Kalau misalnya dalam pacaran kemudian emosinya belum bisa diatur dengan lebih baik gitu ya. Kemudian kurang bisa mengatur emosi dengan lebih baik, kurang penguasaan diri gitu ya. Kayak tadi yang gua ngomong, lu mesti selalu ada 24 jam, lu mesti jemputin gua, lu mesti temenin gua makan, lu mesti tungguin gua depan kamar mandi gitu ya. Lebih kayak bodyguard. Iya benar. Kayak bodyguard. Itu emosionalnya juga mesti dilihat tuh. Kalau udah sesuatu yang berlebihan perlu dipertimbangkan. Itu kayak bom waktu ya kalau Yes. one day dia capek. Iya benar. Iya. Seperti Tapi itu. pantas gak sih Ci kalau misalnya dia tuh marah-marah ke kita masih tahap pacaran? Menurut aku sih ya marahnya dalam sampai batasan yang mana ya. Kalau misalnya marah kayak menyampaikan pendapat dengan ya baik-baik ya oke gitu lah ya. Tapi kalau sampai dia udah marah-marah, dia nunjuk-nunjuk, apalagi sampai dia kayak menyakiti gitu ya, itu ya menurut aku sih perlu dipertimbangkan. Seperti itu, batasan emosional gitu ya, batasan keuangan juga ya, masing-masing ya better kalau kamu membangun hubungan ya kamu sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Seperti itu. Kemudian ya udah masing-masing ya bayar masing-masing gitu ya. Pacaran ya usah lu nggak perlu bayarin gua. Kalau lu mau bayarin gua oke, silakan. Ya special day gitu boleh. Cuman kalau lu tiap hari bayarin gua, ya ngapain sih menurut gua kayak gitu sih. Oke nih teman-teman, sekarang kita punya pertanyaan-pertanyaan dari TYC Zen. Ada yang beberapa udah memberikan pertanyaan ya di IFGF TYC. Nah, tadi tuh ada yang nanya, Kak, kalau misalkan nih pacaran beda agama, sampai sekarang ada yang langgeng-langgeng aja tuh, ada yang sampai nikah kan, banyak kasusnya mungkin yang lagi viral gitu ya, yang udah terkenal. Nah, itu tuh gimana? Karena mungkin kayaknya anak-anak TYC di sana yang bertanya pasti ingin mencari pembenaran. Betul? Gitu Kalau ya? tidak, Anda tidak akan bertanya dong. Anda, yang bertanya. Kita akan jawab. Coba, mungkin dari Eci dulu deh boleh. Eci, kalau menurut lu gimana? Menurut aku ya jangan coba-coba sih. Nah kalau misalnya udah terlanjur nih, susah terus nanti di jenjang berikutnya pernikahan, pembekatannya gimana? Kalau kedua belah pihak nggak mau ngalah juga gimana? Dari Kak Brian? I get that banyak pasangan pernikahan yang beda agama dan langgeng, toleransinya tinggi, lancar, apalagi di luar negeri. Mereka sangat bisa menghargai satu sama lain. Cuman buat gue pribadi, hidup tuh it's bigger than just lahir, bertumbuh, menikah, punya pasangan, punya anak, terus melakukan kegiatan sosial. I think life is greater than that.
gitu. Hidup tuh buat gue pribadi ya, gimana caranya gue bisa glorifying my God, memuliakan Tuhan. Sekarang mungkin gue bisa gitu lakukan banyak kegiatan sosial sama pasangan gue yang beda agama. Kalau di Indonesia nggak bisa nikah keluar negeri, it's doable gitu, bisa. Cuman the question is kayak yang Bible bilang gitu, kalau lo bisa lakuin semuanya tapi kasih itu nggak terjadi, semua tuh sia-sia. Dan what do I mean by kasih tuh bukan sekedar mengasihi orang yang nggak bisa makan. It's more than that. Kasih itu benar-benar gimana caranya orang bisa dapat akses untuk kenal sama juru selamat. And we cannot do that kalau kita nggak sevisi dalam satu boat. I think life is greater than that gitu. Ya. Kalau kayak tadi kan seperti Brian bilang gitu ya, kayaknya kalau kita lihat gitu ya di sekitar kita gitu, beberapa ada orang-orang yang seolah-olah kita melihat tuh kayaknya pernikahan mereka berhasil, kemudian tuh kayak terlihat bahagia gitu ya. Kalau menurut gua ya itu kan asumsi gitu, karena kita nggak tahu apa yang ada di dalamnya gitu. Apa yang mereka ngalamin, kemudian mereka lagi ngalamin apa, mungkin mereka saling menyakiti atau apapun itu ya, gue juga nggak tahu. Cuman balik lagi seperti tadi yang Brian katakan bahwa hidup itu kan lebih dari cuman sekedar kayak kita lahir, kemudian kita besar, kita berpacaran, menikah dan punya anak. Tapi lebih daripada itu, ketika kita tahu bahwa kita diciptakan oleh pencipta kita, gimana dengan semua kehidupan kita itu kita bisa memuliakan Tuhan. Pembicaraan hari ini sungguh sangat menarik. Yes. Sangat seru ya. Mungkin kalau teman-teman ada isu-isu yang kalian pengen sampaikan belum terjawab di konten ini juga bisa nanti kontak ke kita. But before that, ada pesan-pesan terakhir dari Eci, Pika, Eben buat TY ini dalam mencari pasangan hidup. Atau sudah perlukah? Atau gimana menurut kalian? Kalau dari gue sih yang pasti ya kita dewasa dulu tentunya kan. Asik. Dari diri kita. Banyak yang harus didewasakan juga kan. Kayak tadi mulai dari mental, kemudian secara finansial. Karena pacaran pakai duit orang tua tuh nggak enak ya rasanya, kayak aduh nih kok sayang duitnya bisa gue buat jajan sendiri kok malah seporsi bisa sendiri sekarang setengah-setengah gitu ya. Nah itu tentunya yang paling penting. Dan juga pastikan dulu ketika kita mencari itu motivasinya apa. Karena jangan sampai motivasi kita ketika mencari pasangan itu salah. Nah jadi mungkin Tuhan bisa mematahkan hati kita supaya kita bisa align lagi sama apa yang Tuhan inginkan. Jadi itu sih connect dulu sama Tuhan kita tahu dulu apa maunya Tuhan kita, baru kita bisa menjalin relasi dengan orang-orang sekitaran kita. Mantap, Gitu thank sih. you Ben. Cakep Ben. Dari Pika? Kalau dari gua gitu ya, daripada kita sibuk gitu ya mencari yang tepat buat kita, lebih baik kita yang membuat diri kita menjadi pribadi yang tepat untuk right. seseorang. Utuh ada jabarannya udah gue pikirin. apa tuh? Utamakan seiman. Cakep. T. Tetapkan tujuan. Sedap. Dan usahain tanggung jawab. Dan yang terakhir harus saling menjaga. Sekali. Mantap. Itu aja Iya. dari Eci. Dari aku juga sama sih, kayak motivasi terpenting, dewasa secara emosional, secara semuanya deh. Terus lebih penting lagi kalau kita naikin high value untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita udah high value, pasti pasangan kita juga lebih tinggi lagi. Betul. Kalau dari gua, ya pacaran itu yang tadi gua bilang di awal, ini hubungan persahabatan, make sure seiman dengan lawan jenis dan tujuannya untuk menikah. Gitu. Oke teman-teman, itu tadi pembicaraan kita selama beberapa menit ke belakang ya, yang sudah kita bicarakan terkait dengan pacaran beda agama dan batasan pacaran tuh seperti apa. Jangan lupa teman-teman, kalau misalkan banyak poin-poin yang penting yang kalian rasa ini gue banget, kalian bisa catat ya dan kalian renungkan baik-baik.
Dan juga kalau misalkan kalian kok masih bingung atau masih ada yang mau ditanyakan, kita terbuka banget, bisa connect langsung aja ke kita, bisa klik link tree yang ada ya. Jadi di bawah Di bawah sini. ini. Ya teman-teman bisa klik aja di situ untuk kalau misalkan kalian mau connect sama kita dan punya banyak pertanyaan tentunya kita akan coba untuk jawab. Dan juga teman-teman jangan lupa juga saksikan Teens On setiap hari Selasa jam 8 malam di IFGF Jakarta YouTube ini ya teman-teman. Yes. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. So see you guys in Teens On. Bye.